Sobat Beautiful, ketemu lagi dengan aku Abel. Apa kabar semuanya? Nah, di video kali ini aku mau nge-review parfum lokal yang aku suka, yang aku rekomendasiin ke kalian. Nah, kenapa sih akhirnya aku memutuskan untuk bikin review parfum lokal? Karena aku ngeliat gitu ya, setiap aku nge-review parfum di Instagram, di IG story, itu banyak banget, rame banget, engagementnya juga naik. Jadi kayak, oh antusias kalian tuh luar biasa ya terhadap parfum. Banyak juga yang request kayak, ayo dong bahas parfum gitu. Dan karena sekarang ini lagi rame banget parfum lokal, jadi akan aku bahas langsung di YouTube. Oke, disclaimer dulu, aku mau kasih tahu kalau kali ini aku mau ngebahasnya pastinya sesuai dengan preferensi aku dan juga pengalaman pribadi aku. Dan lagi-lagi harus diingat, chemistry parfum sama kulit orang tuh berbeda-beda. Jadi di siapa tahan lama, di aku enggak, ataupun misalkan kayak mungkin di siapa baunya jadi asam. Oke, jadi asam. Jadi maksudnya kayak beda-beda ya. So ya, aku akan ngebahas ini. Oh ya, dan lagi-lagi aku bukan ahli wewangian. Jadi aku ini ngebahasnya secara amatir dan semoga aja apa yang aku sampein bisa kalian pahami, dan maaf banget kalau ada bahasa-bahasa yang apa sih nih, ngomong apa sih, yaudah deh. Oh ya, sebelumnya aku juga mau kasih tahu nih ke kalian, mungkin buat yang masih belum tahu, ketika kita beli parfum jadi ada 3 yang harus kita perhatikan, yaitu ada longevity, ada projection, sama sillage. Nah, longevity itu adalah ketahanan lamanya si parfum tersebut, bisa berapa jam gitu. Terus ada juga projection dulu aku bahas. Projection itu adalah daya pancar. Jadi ketika kalian semprot nih, bisa nyampe berapa meter nih baru keciumnya, ngerti nggak? Jadi ketika disemprot nih, seberapa nampol gitu orang bisa nyium. Terus ada juga sillage. Nah, sillage itu adalah dia itu semacam kayak jejak. Jadi bagaimana wangi itu bisa kecium sama seseorang yang ada di belakang. Jadi ketika kamu jalan, itu kayak ada wanginya gitu loh. Bisa kecium sama orang yang ada di belakang kamu. Nah, wangi itu seperti apa? Jadi ada perbedaan antara projection sama sillage. Oke, parfum pertama di sini ada dari brand HMNS atau Humans. Ini yang varian Orgasm, dan ini aku ingat banget sempat viral juga. Pertama kali aku taunya tuh dari Twitter. Banyak thread ngebahas ini, terus udah gitu kayak bukan mengagung-agungkan sih. Maksudnya kayak bener-bener suka banget sama si parfum ini. Harganya 323.000. Untuk top notes-nya dia ada red apple, middle notes-nya ada rose, jasmine, peony, pokoknya yang floral gitu. Base notes-nya ada vanilla beans dan juga amber. Oke, aku harus semprot dulu biar gue ingat wanginya kayak apa. Oke. Sesuai dari notes-nya tadi yang aku udah sebutin, jadi pas pertama kali disemprot, yang langsung kecium itu si red apple-nya. Terus makin lama, kamu bisa nyium wangi vanilla tapi fruity juga. Walaupun tadi middle notes-nya dia ada wangi floralnya, cuman aku nggak terlalu ngerasa gitu. Jadi ini kayak lebih wangi vanilla, terus udah gitu ada fruity-nya. Dan untuk ketahanannya sendiri, klaimnya itu 6 jam, tapi di aku dia kayak 4 jaman. Nah, sekarang aku mau kasih bintang, menurut aku gimana? Ini 1-5 aku kasih di 3,5. Kenapa aku masukin ini di video kali ini gitu ya? Kenapa aku rekomendasiin? Karena menurut aku ini adalah salah satu wangi yang kayaknya hampir semua orang kalau nyium wangi ini tuh suka. Kayak wangi yang bikin orang seneng gitu. Well, aku pribadi nggak terlalu sering pakai ini karena menurut aku ini terlalu fun wanginya. Aku tuh suka wangi manis, tapi wangi manis yang manis gitu, nggak terlalu fruity. Terus udah gitu yang sensual juga. Dia tuh ada embernya, cuman aku nggak terlalu ngerasa ada embernya. Ini sih penciuman aku ya. Untuk packagingnya menurut aku ya udah aja. Untuk sprayernya sendiri cukup fine, jadi nggak ada masalah apa-apa. Oke, kita ke brand selanjutnya. Ini ada dari Mind Perfumery, dan aku punya beberapa varian juga, kayak ada 4 apa 5. Nah, tapi ini ada salah satu varian favorit aku, yaitu Ethereal. Nah, ini ya Ethereal, dia harganya 370.000. Nah, aku akan kasih tahu notes-nya apa aja. Pertama ada top notes-nya. Top notes-nya itu ada vanillin, almond, dan juga hedion. Lanjut ke middle notes-nya. Middle notes-nya ada bergamot, ada baby's breath, dan pink pepper. Nah, untuk base notes-nya dia ada kashmiran, sandalwood, dan juga orange. Aku akan semprot dulu biar ingat ya wanginya. Kecium nggak? Kecium sih. Tapi nendang nggak? Nggak ya? Oke, nah ini aku lagi ngomongin soal si projectionnya gitu. Gimana nih daya tonjoknya ke Asri? Ternyata soft aja ya. Nah, ini wangi Ethereal ini aku bisa bilang feminin banget. Yang kalau kalian suka wangi feminin lembut, kalian pasti akan suka si Mind ini. Nah, si Mind Perfumery dia packagingnya sama
modelannya seperti ini, dia beda warna aja. Dan aku suka banget, aku pribadi suka banget sama packagingnya karena kelihatan super mewah. Ini harganya 370.000, tapi kayak menurut aku harganya tuh kayak parfum mewah luar gitu loh, yang harganya lebih mahal daripada 370.000. Ini lagi-lagi wanginya feminin banget. Ketika pertama kali semprot, aku bisa nyium wangi vanilinnya, aku bisa nyium wangi vanilanya. Terus dia ada wangi powdery gitu loh. Wangi powdery dan slightly ada orange-nya juga. Jadi ini wanginya sebenarnya vanilanya bukan vanila yang manis bikin pusing ya. Ini kayak vanila dewasa gitu. Aku bisa ngebayangin ini kayak cewek umur 20 tahun yang Instagram feeds-nya kayak estetik, banyak kayak fotonya apa sih? OOTD-nya kayak warna coklat gitu. Kenapa sih gue random banget mikirnya? Pokoknya kayak gitu, itu yang ada di otak aku. Sangat feminin, yang bersahaja, yang kayak halo, aku Nadia gitu. Siapa tuh Nadia? Pokoknya kayak gitu. Jadi kalau kalian nyari parfum yang sangat sweet feminine, kalian bisa banget coba si Ethereal. Nah, untuk longevity-nya tuh seperti apa? Jadi untuk ketahanannya di aku, untuk di badan ya, untuk di badan dia itu bisa di 4-5 jam. Biasanya aku di badan, di kulit sama di baju juga biar lebih tahan lama. Nah, tapi karena ini super soft, super feminine, dia projectionnya memang kurang nendang, yang tadi aku sempet praktekin dan asli mencium kayak kurang kak gitu. Tapi kecium gitu. Nah, untuk siage-nya sendiri, siage-nya ini oke banget karena jadi aku sempet ngeracunin ini ke Audina. Terus dari gitu dia beli, dan pas dia pakai ini aku suka banget ketika dia lewat tuh wanginya wanita bersahaja gitu. Jadi aku kasih bintang ini 1-5, aku bisa kasih ini bintang di 4. Selamat main perfumery. Boleh tepuk tangan ya? Parfum ketiga ini ada dari salah satu brand parfum lokal favorit aku, yaitu Alien Objects. Ini aku kayak belum pernah bahas di IG story, tapi aku sempat ngefotoin aja sih, tapi aku belum pernah review. Dan ini yang wanginya pandan, literally namanya pandan. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, aku sangat suka sama si brand Alien Objects ini untuk perfumnya. Karena apa? Rata-rata parfumnya dari Alien Objects aku tuh punya berapa wangi ya? Aku pernah cobain ada 5 wangi apa? Ya 5 wangi gitu. Ada Rome, ada yang Pupush, ada apalagi aku lupa gitu ya. Dan itu aku cobain wanginya si Alien Objects ini tuh bener-bener unik. Yang kayak gue tuh nggak pernah nyium ini sebelumnya di parfum lain, bahkan di parfum luar gue nggak pernah nyium ini. Dan yang si pandan ini, kalian bisa lihat ya, ini salah satu parfum yang sering aku pakai. Ini sesuai dengan namanya. Bener-bener kelepon, lo tahu? Ini bener-bener kelepon. By the way, ini juga salah satu parfum lokal termahal yang aku punya. Karena harganya kalau yang lainnya 300 ribuan gitu ya, ada yang 100 ribu juga, nanti akan aku bahas. Ini harganya 800 ribu untuk 50 ml. Oke. Untuk packagingnya sendiri biasa aja, tapi aku pribadi suka banget sama sprayernya. Cium nggak? Udah. Udah? Udah kecium? Oke. Tuh. Enak banget. Ini baru kecium. Tuh gue sampai batuk, nanti gue akan bahas dulu. Oke, kalau aku lihat di Tokopedia-nya mereka, notes-nya itu tertulis pandan, rice, coconut, dan oud. Jadi nggak macam-macam tuh, udah itu aja. Tapi benar sih, dari parfum-parfum Alien Objects yang pernah aku coba, dia wanginya unik banget, tapi tidak kompleks. Ngerti nggak sih? Jadi apa wangi pertama yang kalian cium itu nggak beda jauh sama wangi akhirnya gitu. Jadi bener-bener ya udah wanginya kayak gitu. Ini bener-bener klepon, ngerti nggak sih? Pandan, plek-plek pandan, terus ada campuran kokonatnya, terus kalau oudnya aku nggak terlalu ngerasa tuh, tapi mungkin oudnya yang bikin agak strong. Nah ini menurut aku kalau kalian suka parfum yang gurumang, yang manis, pol-polan, kalian akan apa ya, bisa suka bisa enggak, karena nih menurut aku cukup poten juga wanginya. Kayak tadi pas aku semprot, aku sempet yang gitu, karena dia wanginya poten banget, kayak menusuk. Gimana ya, dibilang cloying tuh agak cloying, tapi makin lama tuh makin enak gitu, yang kayak bener-bener lo satu semprot aja tuh kayaknya gitu. Makanya tadi kalian bisa nyium ya, nyium banget kan, bener-bener kecium. Abis ini kita gojek ya sayang ya. Tapi kecium kan? Oke, jadi ini projectionnya mantulita banget. Aku suka banget sama projectionnya, bener-bener nampol. Tapi lagi-lagi aku ingetin, jangan banyak-banyak spraynya, karena sakit hidung beneran deh.
Terus untuk ketahanannya ini juga cakep banget. Dia ketahanannya di aku 5-6 jam. Nah karena ini tuh wanginya menurut aku manis banget, beneran pandan coconut gitu ya. Jadi biasanya aku suka mix atau layering sama parfum yang ada oud-nya ataupun yang lebih strong lagi, jadi biar nge-tone down. Nah menurut aku dia wanginya tuh warm banget. Jadi ini tuh kalau dipakai di siang hari, kamu harus campur sama sesuatu yang lebih light gitu, lebih powdery ataupun agak lebih fruity. Ini kalau dipakai di malam hari tuh nampol banget sih. So ya, kalau misalkan aku bisa kasih bintang 1-5, aku akan kasih ini bintangnya di 4,5. Boleh tepuk tangan? Oke, nah tapi aku mau ingetin juga, ini bukan tipe wangi yang semua orang bakal suka. Oke, ini bukan tipe wangi yang semua orang bakal suka, tapi aku pribadi cinta banget. So, I love you Alien Objects. By the way, wangi-wangi Alien Objects enak banget dan memang harganya cukup pricey, tapi worth it sih. Oke, ini ada yang terakhir dari brand Sav & Co. Ini yang wanginya Coco. Ini sedikit cerita, jadi ini sebenarnya aku baru cobain karena kemarin habis di endorse. Awalnya kayak dikirimin yang si CHNO sama yang 540. Terus pas aku review di Instagram, ternyata kayak banyak yang bilang ngeracunin aku balik kayak kakak harus cobain yang ini, kakak harus cobain yang Troop, yang Louis, yang bla 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 gitu. Akhirnya aku beli sendiri di Tokped, aku benar beli sendiri, ternyata alhamdulillah dibonusin banyak. Akhirnya aku hampir mencoba hampir semua variannya. Dan yang aku bisa bilang ternyata si Sav & Co ini dia itu wangi-wanginya tuh kayak terinspirasi dari wangi parfum mahal yang mewah gitu. Jadi sebenarnya wanginya tuh nggak begitu unik. Ini adalah wangi yang kayak cukup familiar di hidung kalian. Oh iya, aku mau kasih tahu dulu ini harganya 174.900, ukurannya 30 ml. Untuk packagingnya sendiri, oke, nggak ada masalah, kayak ya udah aja, super simple, fontnya juga cukup jelas. Nah untuk sprayernya aku juga suka karena dia cukup fine, nyebarnya juga enak banget, bagus. Oke, kita akan bahas dulu ya mengenai notesnya. Jadi untuk top notesnya ada citrus, floral, sama green. Untuk middle notesnya dia ada marine dan juga woody. Terakhir di base notesnya dia ada oriental dan juga musk. Nah tadi setelah aku spray, gimana? Kecium? Kecium? Setelah beberapa lama baru kecium ke belakang ya? Gimana menurut kamu? Nendang nggak? Agak lebih soft sih. Agak lebih soft, tapi lebih soft mana sama yang ethereal? Yang sama ini lebih soft yang mana? Ethereal. Lebih soft ethereal ya? Iya. Jadi ini agak sedikit lebih nendang ya. Oke. Jadi untuk projectionnya sendiri, kalau aku bisa rate juga nih untuk projectionnya, si Coco ini dia memang nggak terlalu kuat karena memang notesnya tadi aja tuh lebih ke floral. Karena pas pertama kali disemprot, wah ini floral banget, parah. Ini wanginya floral banget, tapi bukan rose juga. Ini kayak percampuran berbagai macam bunga. Terus aku juga bisa nyium greennya. Terus agak sedikit musky. Nah tadi kan aku udah sempat bilang kalau si brandnya Sav & Co ini dia kayak terinspirasi dari parfum-parfum luar gitu ya. Dan sama halnya kayak wangi Coco ini, karena ini menurut aku persis banget kayak wangi parfumnya Chanel. Kalau selain Coco Chanel, ya namanya Coco Chanel, wanginya persis banget. Jadi kalau aku bisa gambarkan, si Coco ini wanginya tuh kayak wanita dewasa. Terus kayak, atau kayak kalian kalau main ke Plaza Indonesia, terus kayak wanita dewasa, rambutnya agak diikat gitu, terus pakai barang-barang branded lewat. Pokoknya kayak wangi orang kaya deh si Coco ini. Ya serius, jadi kayak wangi ini tuh menggambarkan kayak wangi orang kaya. Aku nggak tahu itu di otak aku ya, wangi orang kaya. Ya pokoknya kalau main ke PI, ke mall-mall yang mewah tuh kayak gitu. Sesungguhnya si wangi Coco ini bukan tipe wangi aku, karena aku lebih suka parfum dengan wangi gourmand yang manis banget, atau manis yang ada sedikit sentuhan oud atau embernya, itu perfect banget buat aku. Jadi kayak manis, seksi gitu. Sedangkan Coco ini enggak, ini tuh wangi bunga floral, agak sedikit green, fruity-nya nggak ada, bener-bener wangi floral aja. Tapi kenapa aku masukin ini ke list parfum lokal favorit aku? Karena ternyata chemistry aku dengan parfum ini cukup bagus. Yang sebenarnya susah banget untuk nyari parfum yang bisa tahan lama di aku. Nggak tahu sih chemistry aku sama parfum tuh, walaupun aku cinta banget sama wewangian, tapi kayak kok susah ya nyari parfum yang kayak bisa tahan lama di gue. Nggak tahu sih apa perasaan aku doang apa gimana, nggak ngerti sih. By the way, FYI, salah satu orang yang memiliki chemistry bagus banget sama hampir semua parfum adalah Ray.
semua parfum yang tadinya nggak enak tapi dipakai dia jadi enak banget dan tahan lama. Even itu bukan perfume ya, kayak body mist. Kayak gue heran waktu itu si Ray pernah pakai Sweet Salnya Kalu, masa tahan lama di dia? Gue kayak heran kayak, hah? Kok lu bisa sih beneran deh? Sweet Sal? Ini nggak endorse beneran, jadi beneran deh. Parfum itu akan beda-beda di setiap orang, ketahanannya, terus perubahan wanginya itu bakal beda banget. Nah, yang si Koko ini aku cukup takjub. Untuk secara projection, oke, menurut aku nggak yang terlalu nendang. Untuk sillage-nya ini oke banget. Sillage tuh jadi ketika lewat tuh kecium tuh si parfumnya. Jadi ketika aku mengibahkan rambut tuh kecium, karena biasanya aku suka pakai parfum tuh di bagian belakang leher. Nah, jadi kalau untuk sillage-nya ini oke. Nah, longevity-nya di aku ini aku pakai sampai aku ingat. Jadi aku pertama kali coba itu pas malam hari, aku pakai tuh di jam 9:30-an sampai pagi aku bangun di jam 8. Waktu itu enggak sih. Pokoknya aku bangun pagi jam 6, terus udah gitu aku beraktivitas agak sedikit keringetan, belum mandi. Itu sampai di jam 9 pun masih aman banget, masih aku bisa nyium bau kokonya tuh di badan aku. Jadi aku sangat suka sama ketahanan si Koko ini. Walaupun aku udah cobain beberapa varian yang lainnya, tapi nggak setahan lama si Koko. Jadi aku bisa kasih bintang karena tahan lama, jadi aku bisa bingung gue. 4. Boleh tepuk tangan? Oke guys, so itu tadi review parfum lokal favorit aku untuk sekarang ini. Kayaknya aku akan menambah lagi parfum lokal aku untuk aku koleksi. Mungkin kalau kalian ada saran, Kak, please review ini atau Kak coba ini, boleh banget komen di bawah karena aku juga butuh rekomendasi parfum-parfum lokal lainnya yang perlu aku coba. So guys, thank you so much for watching. Semoga video kali ini bisa menjadi referensi, menghibur ataupun menginspirasi teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel aku untuk next video. I'll see you guys next time. Bye bye, love you.